rezeki, sekarang juga datang tawaran belum lagi. Gimana nih kamu pribadi di tengah orang itu cepat kok nggak gitu? Ya memang ya kalau menurut itu jawabannya sederhana, I'm blessed gitu ya. Gue diberkati lah dengan semua pekerjaan yang masih dipercayakan, walaupun memang semua ini kan sudah kita develop dari awal karir, sehingga orang mempercayakan lagi ke kita lagi gitu kan. Memang sih di tengah pandemi ini bukan hanya pengusaha-pengusaha atau beberapa orang yang berusaha, tapi beberapa dari kita yang juga bekerja seni terkena dampaknya gitu. Kehilangan job, istilahnya berkurangnya job. Jadi memang ya pandemi ini mengajarkan kita banyak hal sih, tentang bagaimana kita harus bersyukur, bagaimana kita harus menabung untuk sesuatu yang tak terduga kan. Jadi banyak hal banget sih yang kita pelajari dari pandemi. Tapi kamu sebelumnya boros gak sih? Tapi karena pandemi ini kamu jadi lebih kayak dana darurat. Bisa dibilang begitu sih, maksudnya selama ini kan kadang-kadang kita manajemen keuangannya ya udahlah besok juga ada job lagi, udahlah ntar juga ada job lagi. Nah sekarang ternyata udah nggak bisa kayak gitu. Dan sebenarnya yang lebih bermakna itu lebih kita bisa mengerti adalah bagaimana kita mengerti bahwa ternyata kehidupan itu nggak selalu hanya sekedar mengejar materi gitu loh. Pandemi itu mengajarkan kayak ada satu penyakit atau satu virus yang membuat kalau emang lo kena gitu, lo meninggal atau lewat, nah itu kan dan belum ada obatnya gitu kan. Jadi banyak hal sih, maksudnya kayak faedah atau tujuan hidup kita buat gue pribadi agak sedikit jadi berubah. Yang tadinya mungkin selain mengejar sesuatu yang bersifat duniawi, ya ternyata menyadarkan kita lagi bahwa dunia ini hanya sementara. Sampai kapan lu di dunia? Memang bukan hanya COVID sih ya. Maksudnya banyak juga sakit-sakit lain yang cukup kritis dan mematikan. Cuman di sini benar-benar mengajarkan kita banyak hal. Tapi kamu sendiri ada investasi nggak sih? Kayak belajar juga dari pandemi ini jadi investasi juga gitu, jangka panjang. Iya pasti. Maksudnya dari dulu sih. Maksudnya teman-teman ini juga udah tau lah. Karena ini orangnya oportunis lah. Ada bisnis ini sikat, bisnis ini rugi, oke ditipu, sikat lah semuanya. Nah, jadi kalau di tengah pandemi coffee shop di Manado jalan ini udah 2 cabang, lagi persiapan buka yang ketiga sama yang keempat. Kalau mau ditanya kenapa di Manado, ya kalau gue pribadi ngapain gue ribut sama yang raksasa di Jakarta kan gitu. Kalau di sana gue masih bisa survive, masih punya nama juga dari daerah, dan kompetitornya juga masih bisa bersaing. Terus yang kedua, yang sekarang lagi rutin gue jalanin, gue sama teman-teman lagi bikin startup untuk belajar trading company. Itu hal yang baru buat gue, yang mungkin hanya orang-orang finance, bank, perbankan, ekonomi yang ngerti. Cuman karena pandemi, semua orang jadi membuka kesempatan dan mereka keluar dari zona nyaman mereka. Oh ada hal baru nih yang ternyata bisa cuan, ya udah belajar. Bang, di tengah orang kesulitan, tapi saat itu kan kemarin lu bangun coffee shop lu lagi nih di Manado, berarti lu banyak spend money mungkin atau banyak spend dan banyak loss. Karena nggak masuk lagi bro. Nggak yang down banget, nggak sempat yang rasa down banget nggak berarti? Down banget lah. Down banget. Iya maksudnya masih bisa gitu. Ya itulah, kita diberkati gitu. Okay. Karena niat kita untuk berusaha kan juga baik gitu ya. Maksudnya gue sih yakin pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa kepada setiap kita itu nggak hanya dari segi duit ya, dari kesehatan. Lu banyak duit, lu ada duit, tiba-tiba lu kena sakit, lu bisa kerja, sama aja kan. Jadi pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan buat gue pribadi itu begitu nyata. Nggak hanya selama pandemi, dari awal gue berkarir di Jakarta, dari nol, dari bukan siapa-siapa sampai sekarang pun begitu nyata. Cuman memang semakin kesini kita semakin diajarkan banyak hal tentang ya kedewasaan mengelola keuangan gitu. Kalau dulu mungkin spending beli sepatu 20 jutaan gitu, sekarang tuh kayak 20 juta bisa jadi usaha bro gitu kan. Kalau dulu kan ya udahlah besoknya syuting ada lagi. Kalau sekarang kayak ntar deh gitu. Ada mungkin kalau misalnya mau dibilang bisa ada ya bisa aja, cuman kan setelah dipikir-pikir oh iya ini bisa jadi pakai gitu, bisa jadi usaha kayak beli mesin kayak untuk pakai kan gitu. Itu sih lebih ke situ. Kayak hikmah dari pandemi juga ya berarti. Iya banyak sih, gue yakin sih, maksudnya kita semua teman-teman di rumah juga pasti belajar dan sadar akan hal ini.
Bang Vero, karirku kan mulus walaupun up and down. Percintaan gak mulus. Iya dong. Lu mau ngomong gitu pasti kan? Gimana nih sekarang? Apa? Udah ada belum? Karena Belum. kan orang pasti bilang deketnya sama ini katanya Yuki, Ilona mana nih yang jadi? Gue diomelin nih. Netizen emang dia. Apanya? Pertanyaannya apa? Iya kan Belum kamu ada, katanya belum deket, tapi mana nih yang kira-kira kena ke hati Ya kalau kamu? belum pas ngapain dipaksain? Ya, berarti itu belum ada yang pas kita ya? berteman bersahabat aja dulu daripada merusak persahabatan itu kan. Gitu. Saya kalau ternyata seiring berjalannya waktu ya pas ya why not juga gitu kan. Cuman ya sejauh ini kita masih berteman dan bersahabat dengan baik. Emang yang Sekian dan terima kasih. yang pas buat kamu kayak gimana sih? Apa? Yang pas buat kamu tuh kayak gimana? yang pas ya gimana, susah sih maksudnya kita nggak akan pernah bisa menemukan orang yang sempurna dan sesuai dengan harapan kita, nggak akan bisa. Sampai sekarang kayak orang udah nikah 30 tahun masih suka berbeda pendapat kok. Terus lu mau berharap seseorang yang sempurna ya pacarannya sama robot kan gitu, nggak mungkin. Cuman bagaimana ketika gua istilahnya berkorban atau menuangkan seluruh effort gue buat dia, ya gue berharap begitu juga gitu loh. Ya itu namanya saling cinta, saling sayang kan gitu. Sesimpel itu aja sih. Tapi cari yang seumuran nggak sih? Apa? Enggak lah, kalau umur mah nggak jadi jaminan sekarang. Sekarang anak umur 20 tahun bisa lebih dewasa kadang-kadang. Anak-anak yang baru nyentuh umur 19-20 buset deh. Udah beda, zamannya tuh sama kita tuh udah beda banget. Ya, udah ya, cukup guys. Oke, harapan kamu nih untuk karir kamu mungkin atau goals kamu dalam dekat ini? Harapannya ya harapannya pasti tetap bisa berkarya dengan program-program yang baru, karya-karya yang baru, dan semakin dan ketika nanti semuanya udah mulai masuk ke tahap pemulihan, vaksinnya udah mulai berjalan, semua industri mulai dibuka lagi, mudah-mudahan habis lebaran ya, jadi semuanya bisa kembali normal. Ya gue berharap semua yang tertunda, semua yang nggak jadi selama pandemi bisa terlaksana gitu, dan kita semua sehat-sehat, lebih humble lagi gitu, lebih saling mengerti lagi itu aja sih. Thank you guys. Thank you. Turn it up. Let's go.